Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Historia. Perkenalkan saya Alvaris, NIM 2110202001. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi sumber belajar. Sebelum ke pembahasan mengenai klasifikasi sumber belajar, saya akan memberitahu mengenai topik apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah mengenai klasifikasi dari sumber belajar itu sendiri. Yang kedua, kategorinya, kegunaan dan manfaat, digitalisasi, dan yang terakhir, kesimpulan. Sebelum itu, kita akan mengulas terlebih dahulu bahasan yang telah kita bahas minggu kemarin, yaitu mengenai sumber belajar. Jadi, sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai bahan pelajaran dan berguna untuk siswa dan siswi dalam memahami. Nah, itu tadi merupakan ulas balik mengenai pengertian dari sumber belajar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi sumber belajar. Ada yang tahu apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah macam-macam atau bentuk-bentuk dari sumber belajar. Jadi, klasifikasi dalam teknologi pendidikan adalah pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Klasifikasi sumber belajar yang pertama adalah pesan. Mengapa dikatakan sebagai pesan? Karena sumber belajar merupakan informasi yang diberitahukan kepada para siswa agar para siswa dapat mengetahui apa saja yang ingin ia ketahui. Kemudian, klasifikasi yang kedua adalah orang. Artinya, sumber belajar itu dapat berbentuk pesan dan dapat juga berbentuk orang. Orang contohnya seperti seorang guru. Kemudian, ada juga bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Itulah tadi klasifikasi dari sumber belajar. Selanjutnya, setelah kita mengetahui klasifikasi dari sumber belajar, kita akan mengetahui kategori dari sumber belajar. Dilihat dari asal-usulnya, ada dua macam. Yang pertama adalah sumber belajar yang telah dirancang atau learning research by design. Artinya, sumber belajar itu sendiri telah dirancanakan dan telah dirancang sedemikian rupa agar dapat disajikan kepada para siswa. Kemudian, kategori yang kedua adalah sumber belajar yang tersedia atau learning research by utilization. Setelah kita mengetahui klasifikasi dan kategori dari sumber belajar, kita dapat mengetahui kegunaan dari sumber belajar itu sendiri. Sumber belajar memiliki kegunaan dua macam. Yang pertama adalah sumber belajar cetak. Sumber belajar cetak memiliki kegunaan untuk mengulas kembali pengetahuan yang telah kita dapatkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Contohnya seperti catatan. Kemudian, kegunaan yang kedua adalah sumber belajar lingkungan. Sumber belajar lingkungan memiliki kegunaan yaitu agar para siswa dapat mengetahui bagaimana proses segala sesuatu itu tercipta. Contohnya sebagaimana pohon dari benih kemudian tumbuh menjadi tumbuhan kecil hingga tumbuhan dewasa. Bagaimana proses itu terjadi, siswa dapat mengetahuinya melalui lingkungan. Setelah kita mengetahui kegunaan dari sumber belajar, kita dapat memanfaatkan atau manfaat sumber belajar itu sendiri. Yang pertama, dapat memberikan pengalaman langsung para siswa. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan atau dikunjungi. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dan pengalaman. Sahabat Historia, sumber belajar di era modern saat ini mengalami berbagai perkembangan. Salah satunya adalah digitalisasi. Sumber belajar, baik media maupun sumber belajar, keduanya memiliki digitalisasi, yaitu berupa visual, online, ataupun offline, sehingga para siswa dapat bertemu dan atau bertatap muka baik secara online maupun offline. Kemudian kita akan membahas mengenai hasil belajar. Hasil dan belajar. Hasil belajar merupakan suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional dalam KBM. Nah,
Setelah kita mengetahui hasil belajar itu, bagaimana kita mengetahui hasil belajar? Yaitu dengan instrumen pengukuran hasil belajar. Bagaimana cara mengukurnya? Yaitu pertama adalah dengan menggunakan tes. Tes ini dapat berupa tertulis, secara lisan, ataupun praktek atau secara perbuatan. Kemudian, instrumen pengukuran hasil belajar yang kedua adalah dengan non-tes. Non-tes sendiri dapat berupa angket, wawancara secara langsung, daftar cek, dan lain-lain. Itu tadi merupakan pembahasan yang telah kita lewati. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat bermanfaat untuk menunjang proses belajar mengajar. Dalam media ataupun sumber belajar, terdapat digitalisasi dan hasil belajar digunakan untuk mengetahui evaluasi dari siswa. Mungkin itu saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Saya Alvaris, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.